Para muhibbin rahimakumullah. Dan hendaklah Anda mengetahui bahwa perumpamaan dunia dan akhirat, bahwa perumpamaan dunia dan akhirat itu bagaikan dua orang madu. Jika Anda membuat senang yang seorang, tentu menyebabkan benci yang lain. Dunia dan akhirat juga seperti timur dan barat. Bila Anda condong kepada satu, pasti meninggalkan yang satunya lagi. Artinya dunia akhirat itu kadakawa digabung satu di dalam hati kita. Bila mana hati kita ini mendekat kepada dunia, berarti menjauhi akhirat. Bila mana hati kita ini mendekati akhirat, berarti menjauhi dunia. Mengenai dunia yang membuat lupa anggota tubuh luar, maka telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, aku berusaha mengumpulkan antara ibadah dan dagang. Abu Darda sahabat Nabi SAW. Uji Abu Darda, aku hendak jadi orang nang dagang sekaligus ahli ibadah. Ternyata tidak bisa menyatu. Ternyata kadang-kadang kumpul antara hendak berdagang, antara berusaha lawan beribadah. Aku berusaha mengumpulkan antara ibadah dan dagang, ternyata tidak bisa menyatu. Lalu aku memutuskan perhatian kepada ibadah dan meninggalkan dagang. Nah, maksudnya ibadah di sini adalah ibadah yang lurus tadi, ibadah yang banyak, ibadah yang bisa teratur. Amun sakadar ibadah sembahyang 5 waktu umpamanya, membaca samalaman tu surah Yasin sebuting-buting, membaca salawat 100 sehari, zikir 100 sehari, itu kada jadi masalah. Bergabung lawan dagang, iya beribadah, mengaji seminggu 3 kali umpamanya, itu kada jadi masalah. Bergabung lawan dagang, kau aja jalan. Tapi kalau kita hendak bujur-bujur beribadah yang banyak dan lurus, itu kadang-kadang dicampur dengan dunia, dengan dagang tadi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya dunia dan akhirat bisa menyatu pada diri seorang selainku, niscaya dapat pula menyatu pada diriku. Artinya, ujar Sayyidina Umar, andai kata orang yang bisa menyatukan dunia akhirat, aku pasti bisa juga. Sebab aku dikaruniai kekuatan dan kelunakan yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, apabila hadis menyebutkan demikian, maka hendaklah Anda mengalahkan dunia yang pasti bakal rusak ini dan pilihlah selamat. Artinya kalau sudah tahu bahwa kalau kelancaran ibadah itu kadakawa digabung dengan mencintai dunia, maka tinggalkanlah mencintai dunia itu. Pilihlah kelancaran ibadah, karena itu keselamatan, karena itu andaknya kebahagiaan. Adapun dunia yang membuat lupa hati, sedangkan hati adalah anggota tubuh batin sebagai tempat kemauan, maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna.
Artinya, barang siapa mencintai dunia, pasti ia merugikan akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhirat, tentu merugikan dunianya. Karena itu, kalian pilihlah apa yang kekal abadi, mengalahkan apa yang bakal rusak. Kalau kita berusaha umpamanya mulai pukul 8 pagi atau pukul 9 pagi sampai pukul 5, nah di jam-jam itu kita sibuk dengan usaha kita. Nah, berapa ibadah yang ditinggalkan? Berapa ibadah yang ditinggalkan? Mulai jam 9 sampai jam 5. Karena malam awak sudah lapah, awak sudah keuyuhan, kada kawa lagi bangun malam karena gara-gara siang sudah lapah. Kalau bangun malam juga bangunnya meranjang dunia. Nah, jadi orang-orang yang mencintai dunia itu sudah otomatis merugikan akhiratnya. Dan orang yang merugikan akhirat hanya bisa menguntungkan dunia. Teranglah bagi Anda bahwa anggota tubuh luar Anda sibuk dengan dunia, dan hati Anda mengharap-harap dunia. Niscaya Anda tidak bisa dengan mudah melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila Anda zuhud, lalu Anda mengusungkan zahir batin Anda dari dunia, Anda tentu gampang mengerjakan ibadah. Malahan anggota tubuh Anda ikut membantu. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, sesungguhnya apabila seseorang itu zuhud dunia, hatinya tidak terpancing kepada dunia, maka hatinya bersinar terang dengan hikmah. Sedangkan anggota-anggota badannya saling bantu dalam ibadah. Nah, jadi itu pertama, kenapa kita harus zuhud? Agar ibadah kita bisa teratur, agar ibadah kita bisa terus menerus. Diperlukan sifat zuhud tadi, tidak mencintai dunia. Yang kedua, kenapa zuhud itu diperlukan? Yang kedua, kalau Anda zuhud, amal Anda banyak harganya. Kalau kita orang yang zuhud terhadap dunia, ibadah kita ini besar nilainya di sisi Allah. Kenapa besar nilainya? Karena kita bisa khusyuk. Kalau orang yang hubud dunia tadi sudah jelas kada akan diberi Allah kekhusyuan itu. Walaupun sudah inya belajar, misalnya kita membaca Quran, baca Quran, artinya sudah tahu, tafsirnya sudah tahu, tapi kita masih tergolong orang yang mencintai dunia. Baca Al-Quran, kita kadang-kadang menerapkan ilmu yang ada itu. Fatihah sudah tahu maknanya, takbir sudah tahu maknanya, tahiyat sudah tahu maknanya, tahu tujuannya, ilmunya sudah cukup. Sembahyangnya kita, sembahyang. Kalau kita tergolong orang yang masih mencintai dunia, ilmu tuh kada jalan. Sembahyangnya pasti hati kita pikirannya kepada dunia, pasti pikirannya kepada dunia. Walaupun kita tahu
waktu asyhadu an la ilaha illallah mestinya hati macam ini. Waktu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati macam ini. Waktu mengucap ar-rahmanir rahim, hati macam ini. Tahu kita itu. Tapi begitu kita cinta kepada dunia, sembahyangnya kita, ilmu itu hilang. Yang timbul dalam hati kita apa? Hanya dunia. Hanya dunia. Nah, dengan adanya zuhud, maka ibadah yang kita lakukan itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi besar? Karena kehusuan yang ada dalam ibadah itu lebih daripada orang yang tidak ada zuhudnya. Anda maulah ganal halusnya nilai ibadah itu hatinya. Dua orang sahabat Nabi sembahyang di masjid. Ujar Nabi kita itu sama, lihat dua orang sembahyang sama-sama 2 rakaat. Tapi ujar Nabi nilai antara keduanya jauh seperti antara langit dan bumi. Artinya apa? Yang satu sembahyangnya itu hatinya bujur-bujur sembahyang, sedangkan yang satu hatinya kepada dunia. Padahal sama 2 rakaat, bacaannya sama, panjangnya sama, tapi harganya Allah memberikan nilai jauh berbeda. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau berjalan dengan sahabat-sahabatnya disebut Hawariyin, jalan sampai di malam hari bergerakan Nabi Isa supaya sembahyang malam. Nah, di antara si kawan-kawan Nabi Isa itu ada yang guring. Nah, yang lain ini masih beribadahan lagi, masih beramalan. Ada yang saya kuning bangun satu umat guring. Uji Nabi Isa, kenapa ikam guring itu kawan ikam melatih beribadahan semua ikam, kenapa sematannya beribadah? Ujar si laki-laki tadi, biar aja, tapi ulun zuhud dengan dunia. Nah, artinya apa? Ibadah itu walaupun sedikit satu umat, tapi dari orang yang zuhud terhadap dunia sudah mengalahkan ibadah orang yang semalaman suntuk tapi hatinya mencintai kepada dunia. Nah, kalau Anda zuhud, amal Anda banyak harganya, besar kedudukan dan kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rak'atani min rajulin alim zahid qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Artinya 2 rakaat dari orang alim lagi zuhud hatinya. 2 rakaat punya sembahyang. Orang yang zuhud nih 2 rakaat adalah lebih baik dan lebih disukai Allah daripada ibadah para orang yang beribadah sampai akhir masa selama-lamanya. Nah, orang tuh zuhud hanya beribadah sembahyang 2 rakaat. Orang yang hubud dunia sepanjang masa beribadah, tapi nya hubud dunia hatinya, nilainya di sisi Allah lebih besar orang yang zuhud tadi. Nah, makanya tadi diperlukan zuhud agar apa? Agar ibadah kita itu besar nilainya di sisi Allah. Nah, jadi 2 itulah sebab kenapa diperlukan zuhud kepada kita. Satu tadi supaya ibadah kita bisa lurus, bisa teratur, bisa rutin, bisa istiqamah. Yang kedua, supaya ibadah kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.